Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Saudara sekalian, kemarin tanggal 21 April 2025, kita dikejutkan dengan berita duka dari Vatikan, di mana Paus Fransiskus yang tahun lalu itu sempat mengunjungi Republik Indonesia ini, negara kita, dan memberikan sebuah pesan yang tentu saja untuk menyatukan umat beragama yang ada di Indonesia. Bahwasanya kita memang berbeda dari segi keyakinan, tetapi kita sama dalam bernegara. Kita satu adanya, maka mari kita saling menghormati dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Teman-teman sekalian, juga itu dibuktikan oleh pemimpin masjid besar di Jakarta, yaitu Asarudin Umar, yang saat ini terpilih menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Dan kita lihat teman-teman sekalian sampai mencium kepala paus, ya, dan banyak sekali kaum radikal, kaum intoleran yang kemudian mengecam, menghujat, ya, terhadap tindakan dilakukannya karena dia mencium tangan, mencium kening sang Paus Fransiskus ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu hal itu adalah membuat sesuatu hal yang positif bagi orang-orang yang toleransi, yang cinta damai dan saling menghormati perbedaan itu. Tapi bagi mereka yang membenci itu semua, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah justru kebencian dan maki-makian. Nah, teman-teman sekalian, mari kita saksikan dulu, ya. Ternyata ada satu video yang saya lihat memberitahukan tentang kematian daripada Paus Fransiskus, dan sekaligus juga memberikan informasi. Saya secara pribadi juga baru tahu, ya. Kemudian cara-cara kemudian nanti bagi umat Katolik untuk memilih paus berikutnya untuk menggantikan posisi Paus Fransiskus ini. Oleh karenanya, langsung saja saya mengajak kita untuk menyimak videonya yang ada berikut ini. Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin, 21 April 2024 di usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat didiagnosis menderita pneumonia bilateral pada 18 Februari 2025 lalu. Setelah berpulangnya sosok pemimpin umat Katolik sedunia ini, Vatikan secara tradisional memiliki rangkaian prosedur yang dijalankan kepada para paus yang meninggal dunia. Awalnya, pejabat senior Vatikan bergelar Camerlengo akan bertugas mengonfirmasi kematian sang paus. Saat ini, posisi tersebut dipegang Kardinal Kevin Farrell kelahiran Irlandia. Camerlengo akan mengunjungi jenazah paus di kapal pribadinya dan memanggil nama sang paus untuk membangunkannya. Secara medis, dokter terpilih juga akan memastikan kematian Sri Paus. Ketika semua sudah terkonfirmasi, cincin meterai kepausan akan dirusak atau dihancurkan. Apartemen kepausan juga akan ditutup. Proses ini menandakan berakhirnya masa pemerintahan sang paus. Camerlengo kemudian memberitahu Dewan Kardinal tentang kematian sang paus. Kabar tersebut lalu diumumkan ke seluruh dunia dalam pernyataan Vatikan kepada publik. Vatikan lalu akan mengadakan masa berkabung yang disebut Novendiales selama 9 hari. Saat itu, jenazah paus disemayamkan sehingga umat dapat memberikan penghormatan terakhir. Kematian Sri Paus membuat adanya periode yang dikenal sebagai sede vacante atau kursi yang kosong. Selama masa ini, Dewan Kardinal bertugas mengelola Gereja Katolik Roma dengan kewenangan terbatas. Kemudian, Dewan Kardinal akan bersidang untuk mengadakan proses pemilihan paus baru yang dikenal sebagai konklav. Dewan Kardinal akan diasingkan untuk mencegah pengaruh eksternal serta mengambil sumpah kerahasiaan. Dewan Kardinal lalu akan menjalani serangkaian proses pemilihan sampai mendapat suara mayoritas sebesar 2/3 dari jumlah kardinal. Di proses ini, masing-masing kardinal akan dibagikan sebuah kertas untuk menulis nama orang yang ingin dipilih. Kertas yang bertuliskan nama pilihan dari para kardinal nantinya akan dibakar. Asap warna hitam memberikan tanda kepada umat Katolik seluruh dunia bahwa paus belum terpilih, yang artinya proses pemilihan paus baru belum mendapatkan suara mayoritas sebesar 2/3 dari jumlah kardinal.
Namun apabila asap yang keluar berwarna putih, artinya gereja Katolik sudah memiliki seorang paus baru. Asap putih dari cerobong di atas atap kapel akan diiringi dengan bunyi lonceng gereja. Paus baru lalu akan memilih nama kepausannya. Lalu, Kardinal Diakon akan mengumumkan kepada publik dari balkon Basilika Santo Petrus sebelum paus baru menyapa umat yang hadir di lapangan Basilika Santo Petrus dan seluruh dunia. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama terkait tentang kematian daripada Paus Fransiskus dan juga bagaimana kemudian metode yang akan dilakukan oleh umat Katolik dan pemimpin-pemimpin tentunya, yaitu kardinal-kardinal yang kemudian akan berkumpul nantinya dalam memilih paus terbaru mereka. Dan ini hal yang sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian, ya, karena teman-teman sudah menyaksikan sendiri seperti apa. Dan ya, saya mau sampaikan di sini bahwa kematian orang-orang yang mengasihi Tuhan itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya, dia kembali kepada pangkuan Bapa dan dipastikan dia akan beroleh hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-28 berkata, "Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku." Teman-teman sekalian, itulah jaminan. Itu adalah sebuah kepastian yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Supaya setelah aku sudah menyediakan tempat bagi kamu, dia datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di mana Yesus berada, di situ juga kita nantinya berada." Mazmur 116 ayat 15 berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Ya, makanya tidak segan-segan saya memperkatakan apa yang diperkatakan oleh Rasul Paulus dan juga tentu seluruh kekristenan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak segan-segan, tidak ragu-ragu untuk mengikrarkan dan untuk menyampaikan apa yang menjadi komitmen Rasul Paulus, teman-teman sekalian. Di mana dia mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, "Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus." Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mati, ya, itu adalah sebuah keuntungan bagi kita. Dan kalau kita masih diberikan hidup sampai pada saat ini, maka berbuahlah. Ya kan? Kita berbuah. Kita harus bisa menjadi alatnya Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil, supaya setiap orang yang percaya dengan pemberitaan kita akan beroleh hidup yang kekal. Karena kita udah tahu di luar Yesus pasti binasa. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa sampai kepada sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya teman-teman sekalian, beritakanlah Injil selama Tuhan memberikan kehidupan bagi Anda untuk menikmati hidup di dunia ini. Ya. Makanya dalam Roma, ya, pasal 14 ayat 9 teman-teman sekalian, mari kita melihat apa dikatakan oleh Alkitab. Ya, ayat 9 berkata begini, "Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup." Amin. Ya. Karena teman-teman sekalian, baik hidup dan matinya kita adalah milik Kristus. Ayat 8-nya berkata, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan." Makanya Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus, ya kan? Dan mati adalah keuntungan. Roma 14 ayat 8 Rasul Paulus menegaskan, "Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Sebab untuk itulah Kristus telah mati, supaya dia hidup, supaya dia menjadi Tuhan. Bukan hanya untuk orang hidup, tapi juga untuk orang mati. Luar biasa teman-teman sekalian, dan kita yakini bahwa Bapak atau Paus Fransiskus ini pasti berada di sisinya Tuhan. Diterima dan mendapat tempat yang sangat bahagia. Karena itulah janji daripada Tuhan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita tidak perlu bersedih, gitu ya. Kita tidak perlu kemudian menyesal dan segala macam, menyalahkan Tuhan, ya. Karena apa? Karena memang ini adalah keputusan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan bagi Paus Fransiskus. Jadi teman-teman sekalian, saya secara pribadi atas nama tokoh agama Kristen, ya, karena saya bukan Katolik, tapi keluarga saya banyak Katolik, ya.
Tapi atas nama tokoh agama Kristen Protestan ya mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Paus Fransiskus. Kami mengucapkan ya banyak terima kasih juga atas motivasi, atas arahan, atas bimbingan yang telah disampaikan beliau selama berada di Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.